Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Dzakir TV. Yang mana channel Dzakir TV akan mengangkat kisah-kisah ya, baik dari pengalaman sendiri ataupun dari pengalaman orang lain ya, sahabat channel Dzakir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Saya doakan uangnya cepat melimpah, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah robbal alamin. Pada video kali ini saya akan mengisahkan kisah saya sendiri tatkala ditantang atau ditantang ya bukan ditantang sih, tapi dimintain tolong untuk menebang pohon yang angker ya, sahabat channel Dzakir. Langsung saja pada saat itu ada teman saya yang datang atau memberitahukan saya bahwasanya, "Kang, ada yang minta tolong," katanya, "berani tidak nebang pohon angker." Pohon angker maksudnya itu pohon yang ada penghuni makhluk goibnya, seperti itu ya sahabat channel Dzakir. Lalu saya menjawab, "Berani, kenapa tidak berani? Bener nih, ya serius." "Iya udah, ayo siap." Mohon maaf ya sahabatnya Dzakir kalau banyak suara bebek ya, karena ini bebeknya nih di malam hari ini mungkin pada lapar ya tuh. Mungkin pada lapar, jadi saya membuat video ini memang jam 1 malam ya sahabatnya Dzakir. Nah, pada saat itu kan saya menjawab, "Berani," saya bilang. "Siapa bilang tidak berani?" Nah, kalau benar berani nanti saya temuin sama yang punya hajat atau yang bersangkutan yang memiliki lahan tersebut. "Ya oke," saya bilang. Akhirnya lain hari saya dipertemukan dengan si pemilik lahan tersebut ya sahabat channel, yaitu atau diajak juga langsung ke lokasi, ditunjukkannya pohon yang konon katanya wingit ya sahabat channel Dzakir. Yaitu pohon apa? Pas saya lihat itu di sana pohonnya itu pohon rangdu atau kapuk ya. Posisinya memang sudah miring seperti ini, doyong. Terus akarnya itu mengenai pondasi bangunan sang pemilik tersebut. Terus kenapa pohon itu dikatakan angker? Menurut kisah cerita dari si pemilik atau masyarakat sekitar, dari zaman dulunya pohon itu sudah ada penghuninya, makhluk halus. Makhluk halus itu ya seperti pada umumnya itu kan jin yang bersemayam di pohon-pohon. Memang ya kalau makhluk-makhluk jin kan sama juga ciptaan Allah, ada juga jin
kafir, jin muslim ya, memang pada berdiam di pohon. Tapi kalau jin muslim itu berdiamnya kebanyakan di tempat-tempat ibadah ya sahabat, masjid, musola, tuh seperti itu ya. Nah, siang hari itu saya melihat pohonnya yaitu pohon kapuk besar ya sahabat yang ada. Saya bilang sama pemiliknya, oh ini mah harus pakai mesin senso. Ya silakan pakai apa saja, yang penting keinginan saya itu pohon itu tumbang lalu dibersihkan bang. Oh nanti saya kasih biayanya 2 juta seperti itu ya sahabatnya. Siap enggak katanya? Ya udah siap saya bilang, tapi saya nggak mau ada resiko ke depannya dan pokoknya jangan sampai ada resiko ke depannya gitu ya sahabatnya. Dan kalaupun saya yang berisiko itu ya tanggung sendiri seperti itu sang pemiliknya. Karena dari masyarakat sekitar itu kalau ada yang lewat di bawah pohon itu sering terjadi kesurupan, karena pohon itu suka dilewati sama masyarakat itu untuk menuju ke kali ya belakang, entah itu membuang sampah atau mau ada keperluan ke sawah, itu selalu melewati pohon itu. Nah 60-70% yang lewat itu sukanya kesambet atau kesurupan ya sahabatnya. Menurut kisah orang-orang situ kan katanya ya orang tua di sana juga nggak berani katanya nebang pohon itu mah, soalnya ngeri, sering ada penampakan, ada ketawa seperti itu. Akhirnya saya bilang ya udah saya mah berani aja lah, kan punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kan niat saya mau membersihkan pohon itu memang akan merusak dari fondasi bangunan seperti itu ya. Deal ceritanya itu saya sepakati nanti besok saya mau yang ngajak teman saya yang mempunyai mesin sensomen itu yang buat nebang-nebang pohon. Terus juga saya mengajak teman-teman saya kurang lebih ada 9 orang. Untuk apa? Untuk setelah nanti ditebang kan pemiliknya pengennya dibersihkan ya, jadi nanti ikut bantuin ngangkutin ya sahabatnya, untuk dibuang ke tempat sampah atau ke belakang dekat kali. Nah tiba saatnya hari eksekusi itu di pagi hari ya, sekitar jam 7 saya datang ke lokasi bersama teman saya membawa mesin senso ya, sensomen jadinya tuh. Situ dimulailah diasah dulu itu mata gergajinya itu yang seperti rantai kan ya sahabat channel Dakir, udah tajam. Akhirnya siap ya, tuh, nanti dulu saya bilang kamu ngasah dulu lah, lanjutin, nanti saya mau pengen ngerokok dulu nih, rokok gudang garam merah kretek. Saya rokok gudang garam merah kretek di situ ya. Nah, saya sambil ngomong aja, tepak-tepak kayak gini, pak. Kalau memang ada orang yang atau makhluk yang menunggu di pohon ini, ya maaf ini, saya bilang harus menghindar atau pindah, karena pohonnya ini mau ditebang atau rumahnya mau ditebang karena sudah mengganggu, merusak pondasi bangunan seperti itu ya. Sambil ngerokok tuh saya ngomong aja seperti itu. Sudah selesai ngerokok, si teman saya yang
tukang senso itu ngomong, "Kang, gimana, udah siap?" "Ntar dulu, saya mau kumandangkan dulu azan," saya bilang. Pelan-pelan saya langsung azan di situ ya. Udah selesai azan, lalu saya qomat. Nah, setelah qomat langsung silakan kamu eksekusi, jangan lupa baca Bismillahirrohmanirrohim. "Bener nih Kang," katanya. "Tidak apa-apa." Udah langsung ajar eksekusi seperti itu ya. Akhirnya mesin dinyalakan. Udah kan tuh bunyi mesinnya begini sahabat channel Dakhir, ren 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 ren, seperti itu ya bunyi mesin sensoman tuh. Nah 10 menit itu menebang pohon kan belum tumbang ya, akhirnya si mata geragaji itu nyangkut di tengah-tengah pohon, nyangkut, maju tidak bisa, ditarik tidak bisa begitu. Mesin kenceng tapi rantainya tidak mau muter. Akhirnya kan ada sedikit kepanikan ya dari si tukang senso ini ya, teman saya ini. "Kang, ini gimana ini? Tuh kan katanya nyangkut gini." "Udah tenang saja, nanti ditepak lagi sama saya." Woi, minggir dulu, jangan ganggu kalau ada, soalnya saya nggak kelihatan ini. Kalau kelihatan mah saya kasih rokok nih." Bilang seperti itu ya, sahabat Dakhir. Memang di lingkungan sekitar itu nggak ada yang berani mendekat tatkala proses penumbangan pohon tersebut, karena khawatir ya, takut, karena memang mitosnya juga kan ngeri, angker gitu. Setelah itu udah mesin matikan dulu ya, matikan dulu mesin. Saya berdua saja sama tukang senso ya waktu penumbangan itu. Matikan mesin, udah diem dulu sebentar, diem dulu. Saya nyalain rokok, udah nyalain, ayo nyalain, jalan lagi tuh, normal lagi, ya jalan lagi. Nah, udah saya sambil ngerokok di situ, sambil berisik ya kupingnya itu kan, suara mesin sih senso. Nah setelah itu akhirnya tumbanglah pohon tersebut. Gubrak, pohon kan besar ya, besar, akhirnya tumbang. Setelah itu langsung dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Nah di tengah pemotongan juga ini ya sahabat Dakhir, mogok lagi nih si rantai ini kan, nyangkut lagi. Saya bilang, "Kamu sih rantainya itu udah tumpul mungkin jadi nyangkut terus." "Ah enggak," katanya, "ini belum lama saya beli, ya memang pohonnya angker aja." "Dah angker-angker, nah udah permisi," ya bilang, "tadi juga mungkin juga udah boyong-boyong penghuninya." Bilang, "Udah lanjutin." Nah setelah itu sampailah jam 11 siang itu tumbang dan sudah tercacah kecil-kecil ya. Jam 12 kan istirahat, berarti lalu pasukan saya ini yang 9 orang itu kan sudah standby di depan kan untuk membersihkan itu. Begitu sudah tumbang, habis ngopi jam 1, mulai lagi pembersihan ceritanya ya, pembersihan. Awas, saya bilang, kalau mau ngangkatin jangan lupa baca bismillah dulu, soalnya ini kesannya ramenya di sini tuh pohonnya wingit. Akhirnya semua bareng-bareng kita bersihkan ya, saya juga ikut ya, membersihkan, ngangkat, buang ke belakang. Singkat cerita proses itu sampailah jam 3 atau asar, sudah steril dan bersih ya sahabat Dakhir. Nah akhirnya si tuan rumah ini, bosnya ya, yang menyuruh saya itu ngasih 2 juta itu benar ya sahabat Dakhir, tidak ingkar janji. Langsung dikasihnya 20 lembar itu 100 ribuan. "Ini Bang," katanya, "ini Kang nih, terima kasih," katanya, "mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang terjadi ke depannya, amin," saya
bilang. Tuh. Akhirnya sampai sekarang pun itu alhamdulillah aman ya sahabat channel Dakhil. Setelah saya menerima uang gajian ya atau bayaran dari penebangan itu, saya bayar sama sensomen itu. Terus saya bagikan lagi sama yang ngangkut itu kan, teman-teman saya semua itu saya kasih. Alhamdulillah saya ya sisa 200.000 saya pribadi itu. Jadi saya pribadi alhamdulillah kebagian 200.000 ya sampai channel Dakhil. Lumayan kan, bisa beli rokok, beli beras. Nah sudahlah, kami itu pulang karena udah selesai kan, sudah asar, jam 4 pulang semua dari lokasi. Ya naik motor sih dari rumah itu kurang lebih ada mungkin sekitar 40 menit lah naik motor. Nah jangan lupa tekan subscribe-nya ya sahabat channel Dakhil. Pas malamnya itu, malam setelah saya penebangan pohon tersebut, nah tiba-tiba jam 12 malam itu di rumah saya ini ya anak saya itu menjerit-jerit sahabat channel Dakhil, yaitu kesakitan telinganya. Aduh telinganya sakit katanya seperti itu. Wah telinganya sakit kenapa? Bilang tadi juga nggak apa-apa, habis sore tidur ini bangun teriak-teriak. Nah, akhirnya istri saya suruh keluar. Ini keluar nih, jangan-jangan ada tamu ini tak diinginkan, saya bilang. Pas begitu keluar, nah istri saya langsung balik lagi ke dalam. Tanya, bang, itu di luar ada genderuwo, begitu. Ada genderuwo. Di mana? Nah tepatnya di belakang saya ini ya, di situ tuh berdiri ya sahabat channel Dakhil. Biarinlah, nanti saya yang keluar. Jangan-jangan ini penghuni yang pohon waktu siang ditebang ini, nggak tahu katanya, itu matanya merah melotot, dia marah. Udah itu mah gampang urusan saya. Akhirnya saya keluar. Trik saya itu kan saya tidak kelihatan ya sahabat. Yang kelihatan kan istri saya kadang suka terlihat makhluk-makhluk seperti begitu ya. Saya nyalain saja rokok gudang garam merah des dari dalam rumah ini. Saya nyalakan 2 batang ceritanya itu. Langsung saya samperin, posisinya kan ada di belakang sini nih. Saya pura-puranya kan melihat, waduh saya bilang udah dikasih rokok mau ke sini. Nih saya kasih lagi rokok nih. Akhirnya kan ya memang karena saya nggak lihat ya berani, kalau nggak kelihatan. Kalau kelihatan ya nggak tahu semua ya kan, nggak tahu juga ya, Allahu a'lam. Akhirnya saya taruh di situ kan ada tuh seperti pondasi ya, pondasi dari kandang kambing ini kan ada pondasinya. Si rokok itu 1 batang ya untuk saya, 1 batang saya geletakin, tapi dalam keadaan nyala. Saya tunjukin aja. Tuh rokoknya tuh udah di situ, ayo kita ngerokok bareng-bareng. Orang udah tembang udah, jangan ganggu, tinggal cari aja rumah baru. Nah, itu saya ceramain ngawur ya, saya omongin ngawur. Kan begini, kalau dari agama saya, bila mana diambil sesuatu dari diri kita, maka akan diganti sama yang baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu jangan marah, saya bilang. Padahal saya ngomong sendiri ya sahabat channel Dakhil karena nggak kelihatan. Kamu jangan marah, harusnya kamu bersyukur. Itu rumah kamu yang sangat lama sudah miring-miring seperti itu, saya robohkan, saya tebang. Berarti kamu sudah berhak cari rumah yang baru. Itu saya bilang, jangan marah, udah mending kamu cari saja sana rumah yang baru di sekitar situ kan, di pinggir-pinggir kali itu kan banyak.
Saya tunjukin aja, itu kan ada pohon bambu itu kan banyak tuh rimbun, di situ aja bikin rumah yang baru. Nah, saya ngomong sendiri ya sahabat channel Dakir, sambil ngerokok tuh seperti itu. Akhirnya setelah saya ngomong sendiri sambil ngerokok, itu anak saya yang nangis di dalam itu berhenti, kupingnya nggak sakit lagi ya sahabat channel Dakir. Nah, akhirnya ya setelah saya selesai ngerokok, udah nih saya udah habis rokoknya, udah kamunya pulang, saya juga mau masuk. Akhirnya saya masuk, nah ngomong sama istri saya, tuh masih ada nggak, coba lihat tuh di luar. Udah nggak ada katanya, udah pergi. Ya udah syukur kalau udah pergi mah. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang pun tidak ada kejadian yang tidak diinginkan ya sahabat channel Dakir. Terus juga si pemilik tempat yang pohonnya ditebang juga aman-aman saja, karena tidak mendatangi saya untuk komplain ya, untuk menanyakan kenapa gini-gini ada kejadian, itu tidak ya alhamdulillah. Tuh, akhirnya ya selesai. Jadi kisah ini memang kisah nyata dari pernah saya dimintain tolong untuk menebang pohon angker. Modalnya apa? Yakin sama Allah dan juga azan ya sahabat channel Dakir. Nah, jadi himbauan saya pada video kali ini, janganlah kita takut tentang makhluk-makhluk jin-jin kafir itu ya, yang berada atau berdiam dimanapun. Karena manusia itu diciptakan lebih sempurna, ada jasadnya, jadi kita jangan takut sama mereka-mereka ini. Itu jikalau kita itu memang tidak berbuat jahat pada makhluk-makhluk itu, atau dengan sopan kalau masuk ke tempat wingit atau tempat-tempat angker ya bilang aja permisi gitu. Kalau keinjak ya mohon maaf, saya mah udah permisi. Nah, biasanya seperti itu. Kalau di tempat-tempat ibadah ya kita ucap salam, atau kalau kita mau lewat pemakaman kita ucap salam. Nah itu pun sudah termasuk kita itu saling menghormati ya sahabat channel Dakir, sekalipun kita itu tidak bisa melihat wujud mereka. Kalau kita permisi mbah atau permisi, barangkali ada penghuni di sini, saya mau tebang ini pohonnya, jangan ngamuk. Itu insya Allah ya aman. Tuh, yang penting jangan lupa juga berdoa sama Allah agar kita selalu diselamatkan. Modalnya adan tuh waktu saat itu ya, saya tuh kemungkinan kisah dari penebangan pohon angker yang sudah puluhan tahun itu akhirnya cukup sampai di sini, dan alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak diinginkan ya. Dan himbauannya juga sudah tadi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan saya tidak menyudutkan siapapun untuk video kali ini, karena ini satu kisah kenyataan yang pernah saya alami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.